العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Soehardi SPD MPDI dan Bapak Nur Sohib SAG MPDI selaku PPAI Kecamatan Jombang. Yang terhormat Bapak Ibu Yayasan beserta komite. Yang terhormat Bapak Kepala MI Miftahul Ma'arif Sumberjo dan Kepala RA Muslimat Sumberjo Jombang, segenap Dewan Guru yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memasuki acara kedua, yakni sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan atau komite yang akan diwakili oleh Ibu Alfiah. Kepada beliau kami persilakan. Ustazah Sanini RA Muslimat saderengipun kula matur nuwun monggo sareng-sareng disuda dumateng masyarakat Allah Subhanahu wa taala pinunapa kula sunya sedherek menika tansah diparingi pinten-pinten kerahmatan, pinten-pinten kenikmatan sehingga ilmu menika kula sunya sedherek keterangan menika majelis kami. Semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama dan kita anggap orang tua kita, yaitu Pak Hamim dan Bunda berdua, yang ngapunten kami belum tahu nama. Jadi kebetulan saya tadi sama Pak Hamim duduk berdua sekaligus kalau mengenalkan diri. Ini kami Soehardi, berikut samping kanan saya Gus Sofi. Langsung perkenalan karena tak kenal maka tak sayang. Otomatis saya kenal dulu sama Pak Hamim selaku orang tua kita. Kita doakan mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan panjang umur yang penuh manfaat, mudah-mudahan selamat dunia akhiratnya. Dan Bunda berdua juga sangat ibu kami, ibu kita, dan kita doakan mudah-mudahan sehat Bunda ya, dan mudah-mudahan panjang umur yang penuh manfaat. Dan kita berharap dan semuanya berharap ingin jadi orang yang selamat dunia akhiratnya. Yang saya hormati mitra kami Gus Sofir, bersama-sama dari Jombang, juga kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, Gus ya, panjang umur yang penuh manfaat. Berikut Gus Mohaimin, berikut Bu Ruro selaku Kepala RA, dan yang saya hormati bunda-bunda dari RA, dari MI, dan Ustadz yang dari MI yang telah berjuang untuk murid-murid lembaganya Allah yang ada di Paga sini, Sumberjo Pak ya, Sumberjo, yang kita doakan mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan pengabdian panjang Allah yang balas, karena kita sama-sama mengabdi. Sama ngabdi, mudah-mudahan pengabdian kita Allah yang balas, amin ya rabbal alamin. Kepala kantor kalau seandainya datang ke sini pasti mengucapkan terima kasih. Kepala kantor pasti mengucapkan terima kasih kepada guru RA, kepada kepala RA, kepala MI, guru MI atas perjuangannya. Oke, kita berharap dan sangat berharap MI ini makin hari makin diminati masyarakat. Sebelum kami bicara lebih jauh, mari kita hadiah Fatihah kepada siapapun yang telah
telah berjuang baik lahir maupun batin untuk MI ini, untuk RA ini. Mudah-mudahan kalau sudah meninggal diampuni segala khilafnya, diterima segala amal baiknya. Bagi yang hidup, yang masih hidup, mudah-mudahan dikasih oleh Allah kekuatan, sehat, dan selamat ya Pak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Benar-benar semuanya yang saya hormati, kami datang berdua adalah tugas yang melekat pada kami. Ibu dan kami tidak ada niatan untuk bikin panjenengan sibuk. Kami melaksanakan tugas karena tusi yang melekat pada kami. Itu pun kami dikasih tugas oleh kepala kantor untuk datang kepada lembaga yang ada di Jombang, baik RA maupun MI, yang ada di situ tugas penilaian kinerja kepala madrasah. Karena itu ini adalah tugas melekat Pak, dan tujuannya adalah demi kebaikan Pak, demi kebaikan, bukan demi panjenengan sibuk, ya. Bukan demi panjenengan repot dan sebagainya. Ngapunten nggih Pak, tidak ada niatan begitu. Kami Suhardi itu punya transaksi ingin jalin seduluran, bukan ingin jalin kesibukan, seduluran. Cuma ini melekat pada kami tugas penilaian kami, Bunda Pak Hamim, yaitu penilaian kinerja kepala. Tujuannya baik sekali, pemerintah itu mencanangkan kayak gitu, tujuannya baik sekali. Harapan kami, harapan panjenengan semuanya, gimana caranya MI ini payu di mata masyarakat, payu Pak. Karena leluhur yang mendirikan madrasah ini berharap penerusnya gimana caranya meneruskan lembaga ini, lembaga yang bisa mencetak anak yang berakhlakul karimah. Gimana caranya anak-anak yang ada di sini menjadi anak yang berakhlakul karimah, berbudi pekerti, berilmu dan diterapkan di masyarakat. Berilmu di sini saya rasa sudah disiapkan ilmu terkait dengan ilmu kemasyarakatan, baik ilmu Al-Quran maupun yang lainnya Pak. Harapannya begitu Pak Hamid. Harapannya begitu. Milo kita sangat berharap dan sangat mengharapkan ngapunten guru-guru MI. Panjenengan itu berhadapan dengan RA Pak, mepet dengan RA. Tadi saya setuju dengan Bunda yang menghentikan, tolong kritik kami. Tapi luar biasa ini, luar biasa, retor luar biasa. Lanang juga luar biasa. Tapi untuk saat ini dipakai orang itu gitu ya. Ngapunten. Mau apa ya? Bapak Ibu yang saya hormati, kami datang ke sini tiap bulan, ya. Tiap bulan, bahkan kadang-kadang lebih dari itu kami datang. Saulan MI dan RA mepet Pak. Ngapunten, MI sama RA mepet. Kalau boleh saya katakan, pengawasnya itu adalah wali murid RA Pak. Untuk MI pengawasnya adalah wali murid RA. Karena tiap hari datang dan lihat bagaimana panjenengan MI memberikan layanan. Saya yakin jenengan sudah memberikan layanan terbaik untuk MI. Saya yakin seyakin-yakinnya Pak, karena amanah yang melekat pada panjenengan sudah jenengan pegang. Saya ingin ngurip lembaga MI yang diamanahkan pada panjenengan oleh siapa? Oleh pendiri, diantaranya Bapak Hamid dan yang lainnya. Pasti amanahnya begitu Pak, amanahnya begitu. Saya Suhardi bersama-sama pernah saya sampaikan kepada panjenengan waktu rapat guru, mari kita pegang amanah dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dengan sungguh-sungguh, saya yakin tidak akan khawatir untuk nggak dapat murid Pak. Dengan kesungguhan panjenengan Allah akan kabul Pak. Karena kami pernah ngalami gimana saya mengelola sebuah lembaga yang gedek. Itu makin hari Allah kasih Pak, dengan kesungguhan yang Allah berikan, dengan kesungguhan yang jenengan berikan kepada lembaga Pak. Dikasih Pak. Saya bilang gini karena saya pernah mengalami Pak.
Maka dari itu, mari kita bersama-sama dengan kesungguhan yang udah dilakukan akan berdampak kepada masyarakat percaya pada lembaga ini. Saya ulang lagi, pengawasnya adalah wali murid RA. Hakikatnya wali murid RA. Kami datang tiap bulan sekali, Gus Lee. Mepet Pak, mepet. Bagaimana panjenengan datang yang tahu wali murid RA? Yang tahu wali murid RA. Dulu waktu saya pegang Sanawiyah Darussalam, benar-benar saya berharap Pak, berharap untuk guru itu jangan sampai telat Pak. Betul-betul guru jangan sampai telat. Kenapa? Karena pandangan pertama menggoda Pak, apalagi dilihat oleh wali murid itu Pak. Oleh karena itu kami dari Jombang bareng-bareng untuk gimana caranya MI adalah lembaganya Allah yang didirikan oleh seorang tokoh-tokoh yang luar biasa. Dengan kesungguhan panjenengan, nggak usah khawatir nggak dapat murid, Dengan apa? Dengan kesungguhan panjenengan, baik itu kehadiran maupun doa panjenengan. Kehadiran panjenengan sama doa panjenengan, sama action panjenengan di lapangan, yaitu bina anak-anak kami. Gimana rasanya produk dari MI itu di masyarakat? Gimana rasanya? Usahakan berasa di masyarakat, berasa sesuai dengan harapan masyarakat. Contoh seringkali kami sampaikan gimana caranya anak MI keluar itu dirasakan oleh wali murid. Contoh satu titik boso Pak, boso aja, boso. Gimana caranya anak-anak itu keluaran MI, bahkan produk dari MI sehingga asalnya gak boso menjadi boso dengan orang tuanya. Orang tua puas. Kalau orang tua puas akan menjadi corong untuk ke masyarakat Pak. Bahwasanya MI yang ada di sini benar-benar bisa merubah karakter anak-anak. Saya pernah ngalami itu Pak. Waktu itu saya dititipi oleh putranya Pak Lurah yang oleh orang-orang nggak mau terima. Kebetulan saya terima Pak. Waktu itu pindahan dari lembaga SMP yang kualang karena nakalnya. Saya nggak mau mengatakan nakal Pak, karena anak itu pada dasarnya itu bisa dilalu Pak, dengan pendekatan yang kita lakukan, pendekatan diwongni Pak. Waktu itu saya coba, guru-guru sama nolak. Saya sebagai kepala madrasah saya terima, saya terima. Konsekuensinya Pak Adi siap. Konsekuensinya Pak Adi siap. Akhirnya anak saya dekati, saya rangkul Pak, ibaratnya ngaboten ya, ini Gus Wakil itu bukan itu. Ini muridnya, saya rangkul ini. Jalan saya rangkul Pak. Saya dekati sampai kena hatinya, saya rangkul. Waktu sholat duha saya rangkul, saya dekati, saya ngobrol. Saya rangkul Pak, jalan berdua kebetulan tinggi anaknya itu. Kebetulan dia itu tingginya sama saya sama, karena lagang. Saya rangkul. Saya rangkul. Perlu Pak, anak perlu diwongni. Kalau didekati pakai hati, maka dia akan berasa hati Pak. Gak bisa dibuktikan. Kalau anak itu kok rewel, kita makin mensikap pakai rewel, maka anak akan menjauh Pak. Pernah saya buktikan itu, saya rangkul, saya dekati. Akhirnya muncul kalimat yang menarik waktu itu saya dapatkan. Boleh nggak Pak Adi minta bantuan apa tak? Bilang gitu, minta bantuan apa? Karena dia sugih Pak. Saya nggak minta bantuan apa-apa. Tolong di saat sampan pulang adzan di masjid. Siap tak? Bilang dia, siap tak? Karena dia sudah kena hati Pak. Akhirnya pulang dari sekolah kami, pulang kapan adzannya tak? Waktu sampan pulang. Subuh, zuhur adzan. Bahasanya kayak gitu Pak, karena nggak pernah adzan, bahasanya kayak gitu. Orang bertanya, sopo sing adzan itu? Akhirnya putranya Pak Lurah mempromosikan, karena dia merasakan produknya kami. Beliau mempromosikan ke masyarakat karena beliau merasakan produk yang dia rasakan dari lembaga kami. Gitu Pak Nge. Oleh karena itu, gimana caranya lembaga ini bisa memproduk anak yang berakhlakul karimah, ketemu sama orang tuanya boso Pak. Ketemu orang tuanya, di saat orang tuanya pegel, sanggup muncul kalimat ya kalau pijet ya. Jadi saya gunakan controlling Pak, controlling sampai saya siapkan buku saku
buku saku di saat anak pulang itu saya controlling sampai keseharian di rumah itu saya pantau dengan kejujuran anak, diketahui oleh orang tua. Bisa Pak, saya yakin bisa. Saya nggak ada kisah nggak bisa. Bangunannya bagus aja daripada bangunan milik saya, gede Pak waktu itu. Oleh karena itu bareng-bareng monggo Pak kami berharap konsep dari kepala madrasah Pak disertai dengan guru-guru yang kompak datang tepat waktu, ojo sampai ngapunten Pak saya lebih khusus, ojo sampai datang itu telat Pak. Nek telat dilihat wali murid Pak. Wali murid yang asalnya di sini menjauh Pak. Usahakan jangan sampai telat datangnya, pokoknya jauh sampai telat. Ini ngapunten budaya. Demi apa? Demi kebaikan lembaga kita. Karena Depak itu memantau juga Pak. Lembaga yang itu dipantau Gus ya. Dipantau Pak, dilihat. Kenapa mengecil? Kenapa begini? Ngapunten Pak. Ya. Mari kita berlomba-lomba jenengan. Alhamdulillah MI sudah naik Pak. Alhamdulillah saya senang sekali. Naik MI-nya kelas 1 naik Gus ya. Naik, alhamdulillah senang banget saya naik. Mudah-mudahan diikuti oleh nanti tahun berikutnya naik. Amin ya robbal alamin. Kalau Suhardi ngomong agak khusus sepurani Pak karena berbagai pengalaman yang pernah kami alami. Pokoknya anak yang kurang itu dekati Pak. Saya yakin pasti ada anak dekati dengan jak ngomong, insya Allah nanti anak itu akan manut dengan apa yang kita minta karena sudah nyatu dengan hati panjenengan. Kadang-kadang kan enek arek untuk nakal itu ngaput. Saya nggak mau mengatakan nakal Pak, gak oleh wong tua ngomong nakal itu. Ada agak gudo ya, dekati aja sampai dia itu berasa untuk masuk ke dunia panjenengan. Gimana caranya konsep madrasah nanti bisa terwujud Pak ngoten amin ya rabbal alamin. Untuk PKKM ini memang ada empat yang harus kita lihat. Bahkan untuk 4 tahunan ada 5. Pak Muhaimin harus gimana caranya usaha pengembangan madrasahnya. Gimana caranya? Beliau mau membuat desain untuk usaha pengembangan madrasah itu gimana caranya payu di mata masyarakat. Di saat itu ada supervisi, guru-guru harus supervisi. Program belajarnya kayak apa dan sebagainya itu memang tugasnya Pak Muhaimin. Nanti kita lihat datanya, bareng-bareng. Supervisi sudah. Kewirausahaan itu madrasah itu spesialnya apa? Menu apa yang disuguhkan ke masyarakat? Menu apa? Menu yang dalam arti pelajaran yang di mata masyarakat itu apa? Hafalan Qurannya atau apa atau tahlilnya atau apa karena di sini monggo di masyarakat dimunculkan anak itu harus hafal tahlil. Di saat kapan hari anak ditampilkan dengan tahlilnya dipamerni karena itu bagian dari produk harus dipamerni. Ada yang disirikan, ada yang disiarkan. Apalah yang berdampak kepada mata masyarakat itu melihat. Monggo. Nah, kepala madrasah harus berkonsep tanpa henti untuk gimana baiknya madrasah ini. Kalau dulu saya waktu di Darussalam itu saya berkonsep, berikut saya rundingkan dengan ketua yayasan karena bagaimanapun ketua yayasan itu adalah orang tua kita Pak. Dikasih tahu, saya bukan bikin program kayak gini. Kita gunakan birrul walidain, kita gunakan manajemen birrul walidain Pak. Di lembaga yang dikelola masyarakat itu ketua yayasan itu orang tua kita. Berikut kepala madrasah juga orang tua panjenengan Pak. Pak Muhaimin ketua orang tua panjenengan. Maka Pak Muhaimin ya jenengan harus nyenengi Pak Muhaimin dengan cara bagaimana? Datang tepat waktu, nyeneng nih Pak. Dulu pernah saya lakukan waktu saya di sana juga gitu, ngapunten. Ketua yayasan adalah orang tua saya senengkan Pak. Bukan saya kasih uang karena beliau sudah sugih. Maka saya gunakan gimana caranya guru-guru itu datang tepat waktu sehingga beliau mengatakan senang saya Pak Adi begitu. Beliau mengatakan begitu, saya senang Pak Adi melihat kondisi madrasah tertib, madrasah kondusif, senang beliau. Lah otomatis kalau beliau senang berkah mudun Pak. Berkah mudun karena kita nyenengi wong tua. Ajaran Islam kan begitu Pak. Siapa yang berbakti pada orang tua, maka Allah akan kasih berkah.
Kalau dibuat di sebuah lembaga resmi, kepala madrasah orang tua panjenengan, nggih. Orang tua panjenengan adalah kepala madrasah, di atas lagi ketua yayasan adalah orang tua panjenengan. Bicarane madrasah itu kondusif, Pak Muin seneng, alhamdulillah, guru-guru tepat waktu. Kalau sampai bikin takone, ya nggak tahu takone jam sekian, dilihat wali murid, aduh memalukan Pak, memalukan, nggih, memalukan. Ngapunten ya. Saya rasa itu mungkin yang perlu kami sampaikan, nggih. Mungkin nanti Gus Okip akan menambah-nambah. Pokoknya keripik gedang godo telok tidang modo kroso. Ini gayanya Suhardi kata nih Pak, gayanya Suhardi kayak gini. Tapi gini Pak, gaya saya kayak gini nih. Kalau Gus Okip itu halus banget itu. Tapi kayak gini saya juga pakai hati Pak. Saya gini-gini pun nggak ada niatan untuk menyakiti panjenengan sama sekali. Kayak opo nyakiti dulure dhewe nggih. Karena tadi saya dikasih amanah sama Bunda, orang tua saya, maka saya jalani untuk melakukan sebuah sesuatu nggih Pak nggih Bunda nggih. Saya saran-saran demi kebaikan nggih. Meskipun aku nek rene kalau saya kesini Bunda, beda kalau jagang sangat kalau umi-umi ndongakno muga-muga MI ini makin hari makin payu di mata masyarakat. Sangat-sangat kalau umi-umi, sangat-sangat kalau umi-umi melok ndonga nggih. Berikut saya menuju ke RA, berikut saya duit sama anak-anak untuk masuk ke dunia anak-anak, masuk ke kelasnya anak-anak untuk menyampaikan sesuatu yang perlu kami sampaikan. Itu kadang duit sama Bu Ruro, duit sama guru-guru RA di dalam kelas, biar diketahui oleh wali murid. Ya memang harus saya lakukan begitu, harus saya pamer nih Pak. Harus saya pamer nih, wali murid ben seneng ditungak nih. Oleh karena itu Bu Ruro, penjemputan anak itu harus dilakukan dan ucapkan sebuah kata doa, nggih. Yang kadang-kadang saya kalau muter itu kan sukses bejo ya nak ya. Sukses bejo salaman sambil muncul dari mulut panjenengan seorang tokoh yang ditokohkan. Sukses ya nak ya. Orang tua seneng didongakni. Orang tua manapun kalau putrane didongakni kan seneng toh. Maka kita seneng nih wong tuane kita, mitra kita seneng nih. Orang tuh pulang tuh puas. Memuaskan pelanggan itu bagian dari kewajiban kita, memuaskan pelanggan, nggih. Bagian dari penjemputan MI juga begitu, kalau bisa dijemput, Pak. Dipapak nang kono, Pak. Nggih, dipapak nang kono. Dipiket, Pak, enggak harus semuanya, dipiket. Yang penting ada datang itu dipiket, ada kalimat yang muncul dari panjenengan sukses. Orang tua ndekek putrane nggih dek putrane diterni dan salaman sama anak itu dengan ada kata-kata doa sukses. Orang tua pulang puas. Orang tua pulang puas karena yang di TV itu ada kala kayak gitu nggih. Nah, ngoten nggih. Berikutnya Gus Okip. Nah. Lupa-lupa pokoknya Gus Okip harus itu. Nanti kalau Gus Okip yang ngendikan udah luar biasa. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan RA dan MI di sini makin hari makin bisa mencetak anak yang berakhlakul karimah, bisa mencetak anak yang bakti sama orang tuanya. Mudah-mudahan bisa mencetak anak yang bejo dan bejo dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kalimat sing kusru, sepuran sing kathah nggih Bunda nggih. Untuk saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut Gus Okip nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Suhardi selaku pengawas dari Kemenag Pengawas Madrasah, terus kemudian Bapak dan Ibu Yayasan dan Komite, serta Bapak Kepala Madrasah, Ibu Kepala RA, dan Bapak Ibu Guru baik dari RA maupun MI yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, karena dulu juga saya mulai tahun 2018 ya, sampai 2020 baru jauh. Nih di sini Rewaru ini semuanya ada yang hafal, yang baru-baru juga mungkin juga lupa ya.
Untuk itu saya tidak usah memperkenalkan diri. Tadi juga ada yang bingung loh, jadwalnya Bu Nisa kok sing datang kok Pak Nisa. Saya mohon maaf karena Bu Nisa untuk minggu-minggu ini kesibukannya luar biasa. Kemarin tuh diklat Akpai, terus mulai hari Senin sampai Jumat kemarin ya. Sampai Jumat kemarin itu monitoring sekaligus memberi pembinaan tentang Akpai di Jawa Tengah, Bang ya. Di Jawa Tengah, insya Allah di Jogja, di Magelang atau gimana itu di sana nanti mungkin masih belum nyampe atau wegel terakhirnya Gus Hardi niku ayo melok nyemakili di Indonesia tempun di tandingannya Pak Muhaimin Al-Buro, alhamdulillah. Termane kula siap. Dadi sing utus Gusti kula mboten wonten nolak niku. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, betul apa yang disampaikan oleh Pak Suhardi tadi tentang napa nggih? Pada dasarnya di sini sudah mulai. Jadi sudah mulai dipercaya oleh masyarakat. Hal ini indikatornya lain. Kemarin itu mohon maaf, kemarin itu saya di WA sama Pak Kasubag. Tanya sing ditanya kok MI Jalan Mindi kok muridnya titik. Nah, iku alamatnya ndi? Lah kemarin mulai jenengan terus kula tanglet Pak Suhardi terus jenengan dibel kalau wingi ya, dibel kalau wingi. Terus kemudian saya share ke sana, ternyata dengan jumlah itu kalau menurut informasi itu sudah ada, saya hitung tadi sudah ada perkembangan siswa MI-nya itu sudah tambah 5. Ya. Dari kemarin 28 sekarang menjadi 34. RA-nya juga begitu, ternyata ada tambahan ya Bro ya. Ada tambah berapa Bro? Tambah 8. Nah, mudah-mudahan ini sedikit demi sedikit ini lama-lama menjadi gitu. Hafal kabeh. Ini Bapak Ibu memang nopo nggih? Memang nopo? Kita menanamkan kepercayaan kepada masyarakat. Ketika kita sudah ada, itu sangat sulit sekali daripada kita membangun awal. Ngoten nggih. Nek membangun awal nggih titik tambahke. Tapi ketika sudah ada, ini wong liya kalau belum tahu tentang napa kualitasnya di sini, ojo di sekolah kono. Oh, kono ning ngono kok. Gurune biasane nyun sewu. Gurune biasa telat, arek ora iso apa-apa. Akhirnya seperti itu. Tapi kalau kita sudah mampu membuktikan, maka nanti masyarakat itu secara otomatis akan percaya kepada kita. Jangan takut dengan adanya SD. Tidak usah takut. Kita yang penting kita tetap menanamkan kepercayaan sesuai dengan konsep-konsep yang disampaikan kepada panjenengan oleh kepala sekolah, oleh pengawas, oleh yayasan. Itu saya yakin konsep-konsep walaupun kelihatannya itu tidak mungkin, tapi itu pemikiran dari luar itu loh lebih tahu. Contohnya nek napa peribahasa niku melihat gajah di peluk. Napa niku nggih? Napa niku? Napa wae? Nggih, diliput dulu. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi di sana kelihatan. Jadi kalau kita dengan diri kita sendiri itu loh tidak tahu, Bapak Ibu. Lah yang tahu yang cerminnya ya pengawasnya, ya yayasannya, ya komitenya, masyarakat sekitar. Makanya kalau nanti suatu ketika panjenengan proses, ya ini saya katakan proses menuju semakin lebih baik, kalau ada kritikan dan lain sebagainya, kalau itu kritiknya bagus kita pakai, kalau kritiknya jelek untuk menghancurkan kita biarkan saja. Jangan sampai putus asa. Walah masih arek iki dijuwarno ae, diulang kaya apa sampai dengklek gegere, sampai pikirannya orang itu ya ora iso. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Suhardi tadi, bahwa semua anak ini tidak ada yang bodoh. Tapi apa? Pandai menurut kriterianya masing-masing, karakteristiknya masing-masing. Tidak ada satu anak itu pandai matematika, pandai IPA, pandai bahasa Inggris, pandai yang lain, pandai semua dikuasai satu orang, tidak bisa. Mesti si A ini kok biasanya nek nduk
Nduk RA iki ora tarik mainan diprotoli dibalekno main ini sing iki biasae ngaji ae lho, memang kepandiannya itu. Jadi kita tidak boleh menyalahi aja ora tarik kuno ae kene ngaji karo kanca ndak bisa Bapak Ibu. Jadi panjenengan mulai harus meneliti dari makanya di sini ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu arahnya nanti itu. Jadi merdeka belajar buat anak-anak. Bahkan KKM-nya itu loh nanti tidak ada itu. Ketuntasan berapa? Ya dikerjakan sesuai dengan ketuntasan masing-masing. Anak sing pengen keterampilannya seperti itu ya diarahkan kepada keterampilannya. Tapi gurunya tidak merdeka. Nah, gurunya merdeka mengajar iya diajar sesuai dengan kemauan jenengan. Yang penting di dalam Al-Quran itu ngapunten di dalam Al-Quran itu kan ada di sebenarnya sering dipakai sebagai visi misi dari madrasah. Itu ada yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu yang didulukan mana? Antara ilmu dengan iman itu yang mana? Iman Bapak Ibu. Jadi ilmunya itu di belakang, ya. Lah maksudnya iman seperti yang disampaikan lebih lewat tadi karakter anak. Nah, karakter anak itu terus digembleng dhisik. Ya, digembleng dhisik karakternya. Dan makanya tadi ketika anak-anak datang, maka panjenengan harus mapak di situ, salaman, didoakan. Itu karakter. Kalau anak-anak katakanlah di sini ije arek ije didik saya yakin lebih penak kok, lebih penak membentuk karakternya itu lebih penak. Arek-arek kudu basa, arek-arek ketika lewat dengan di gurunya, di depan gurunya permisi nyuwun sewu. Ketika anak-anak berbicara dengan guru dan berbicara dengan murid itu juga ada anda pasornya. Ketika anak-anak makan itu hal-hal yang kecil. Tapi kalau kita terapkan di sini dan diwanti-wanti agar di rumah itu diterapkan, itu efeknya sangat luar biasa terhadap lembaga kita. Itu loh si Andi, Masya Allah, mari sekolah loh, MI Miftahul Ulum Sumberjo itu loh, Miftahul nggih, ngapunten, Miftahul Ma'arif. Datang nek nduk omah iku karo wong tuane basa. Nek mlaku nduk ngarepe wong tuane ku lho bungkuk-bungkuk karo nyun sewu. Ya. Nek nduk ngarepe orang tua seperti itu, rajin jamaah nang masjid, gelem TPQ. Nah itu adalah salah satu nopo nggih yang harus kita wujudkan di lembaga kita. Kita sudah mulai di sini kita sudah mulai dipercaya oleh masyarakat. Kita tinggal mempertahankan. Yang perlu ditanamkan, guru roh tidak mampu melaksanakan itu semuanya tanpa bantuan dari ibu guru semuanya. Begitu juga Pak Muhaimin tidak bisa melaksanakan konsep-konsep itu tadi dengan sendiri tanpa kekompakan dari teman-teman guru. Teman-teman wis nek dihitung mriki niku lho. Apik lho saestu lho. Gurunya niku apik. Niku kula tingali teng profile wingi niku dari 8 guru itu 6 sudah bersertifikasi. Yang luar biasa nggih. Nggih Bapak nggih. 6 sudah bersertifikasi. Sangat bagus sekali, itu salah satu nopo nggih. Modal yang sangat bagus. Lah nanti yayasan tinggal ngawasi. Karena apa? Karena ini tidak lepas dari yayasan. Ngapunten Pak Yayasan nggih. Pak sinten? Ya nggih Pak Amin. Guru-guru yang sertifikasi itu lho ngapunten kula mboten undat-undat. Pak Soal undat-undat. Gak apa enak. Ini hanya beri motivasi. Mungkin Pak Amin masih belum berso. Guru-guru yang sertifikasi ini tidak akan bisa bersertifikasi kalau tidak ada surat keterangan atau SKGTY dari yayasan. Guru tetap yayasan. Salah satu di lembaga swasta, salah satu persyaratan daripada teman-teman yang sertifikasi harus ada guru tetap yayasan. Jadi sing ditandatangani ketua yayasan. Tanpa itu tidak bisa. Jadi peran yayasan juga begitu, ya ngapunten, cuman yayasan itu bahas jangan sak mlaku-mlakune, tolong tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi paling tidak sekali-kali walaupun toh tidak diundang sama Pak Muhaimin, tidak diundang ke Buro, secara otomatis ini adalah lembaga
dari Bapak Ibu yayasan. Dan sewaktu-waktu kesini didelokin di sini gurune iki. Apa betul nek esuk iku apa mapak arek-arek. Nah, saged dipun pirsani ngoten nggih. Saged dipun pirsani ngoten samane nek gak enek sing ngono iki nggih kantun ngidul titik ten omahe Pak Muhaimin nggih. Pak, arek wong-wong sing nggone sapa? Bapak Ibu guru sing piket sapa? Kok gak enek sing mapak. Nah, tinggal menanyakan seperti itu nggih Bapak nggih. Seperti itu. Memang itu adalah tanggung jawab. Masing-masing punya tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk melaksanakan tupoksinya. Pak Muhaimin selaku kepala madrasah juga melaksanakan tanggung jawab secara tupoksinya. Bu Ruroh juga begitu. Terus kemudian dari yayasan juga begitu. Punya tupoksi masing-masing. Jadi ngapunten, saya lagi ngapunten. Kemenak itu selalu memantau. Jadi memantau. Bahkan gini Pak Sawi itu ditanya, gini Pak Saifuddin juga ditanya. Jadi kenapa opo? Ya, bahkan kemarin tuh saya ditanya, Pak, itu sebabnya apa? Kok muridnya sedikit? Terus kemudian kula jawabnya ini kok mboten mantun, mboten konsultasi kali pengawas. Ya napa berarti? Oh niku. Yang pertama memang dekat dengan SD. Yang kedua, Desa Sumberjo ini memang desanya kecil. Terus kemudian yang pokoknya api-api tok kok, api-api tok. Karena dulu saya juga mengawal di sini kan saya ya seperti itu. Tapi di sisi lain yang modal yang sangat besar adalah teman-teman guru yang sertifikasi. Pun kalau Bapak Ibu niki nek sumamane panjenengan ngeramut secara bagus di sini, saya yakin ngefeknya akan begitu sangat. Dan kita harus percaya terhadap firman Allah tadi. Yang pertama kita wujudkan di sekolah di madrasah ini adalah tentang keimanan anak-anak yang harus ditanamkan. Di dalamnya adalah pembentukan karakter, termasuk ngajinya anak-anak. Jangan sampai dari sini ini semuanya dari 34 ini dibagi songong lu piro ya? Dibagi 8 4 nggih. Dadi satu orang niku lho nangani 4. Mosok gak iso napa ngusahakno iso maca kabeh maca Quran kabeh. Bisa Bapak Ibu nggih? Bisa nggih? Kok gak patek semangat kan? Ya napa Pak Amin gak patek semangat ya. Kalau RA berapa jumlahnya Bu? 34 itu dibagi gurunya berapa? 3. Itu kalau dibagi berarti 10 nggih. 10 11-an. Kira-kira lho mboten awung gurung laku sabut. Gurung laku sabut. Kurang tenaga. Ngeten. Mboten pun kathah niku sudah 1 10 itu sudah bagus. Nggih nek ditambahi 1 malih nggih biaya operasionalnya malah terlalu. Kecuali nek ibu dari yayasan wis tak ngono ae wis gak usah dibayari gak apa-apa. Mboten Bu, jenengan bagian ngawasi mawon. Nggih nek mboten ana Bu Ruroh jenengan niku nggih. Nggih Pak nggih, jenengan juga begitu. Gimana Bapak Ibu kira-kira sanggup ngatasi itu? Ora semangat belas kan. Sanggup Bapak Ibu? Sanggup. Kula buanter ya. Sanggup Bapak Ibu? Sanggup. Nggih ngoten nggih. Jadi saya yakin, insyaallah saya yakin kita bisa Bapak Ibu. Kelebihan kita dengan teman-teman di sekolah itu adalah dari keikhlasan kita, semangat kita. Dulu ketika belum ada sertifikasi, dengan bersani Pak Muhaimin ketika di madrasah, itu guru-guru yang yai-yai itu ya itu semangatnya luar biasa. Lah sekarang panjenengan sudah ada sertifikasi dan maka harus tambah semangat. Ngaten nggih? Harus tambah semangat. Nek dikei jam pelajaran tolong betul-betul dilaksanakan. Jangan sampai diremehkan. Ngapunten, jangan sampai diremehkan. Ya. Kalau kita tetap meremehkan maka kemajuan yang sudah dirintis ini maka akan menjadi muspro. Ngoten nggih, sanggup nggih. Lah, kalau seumpamanya iya sanggup,
panjenengan harus merumuskan atau mungkin yang sudah dirumuskan tentang kegiatan-kegiatan mulai dari awal Bapak Ibu. Kegiatan dari awal wis saiki mulai katakanlah mulai tahun ajaran baru Lemben sudah pas nggih, sudah hari Senin kan sudah penilaian akhir sekolah nggih. Wis saiki mulai Januari harus kita membentuk membuat kesepakatan yang itu harus kita laksanakan Bapak. Yang harus kita laksanakan dan harus kita sepakati bersama, kita laksanakan, ada penanggung jawabnya nggih. Nek sing cuman ada penanggung jawab terus anggotane 3, nek anggotane 3 kok gak gelem berarti penanggung jawabnya kudu sing wakili nggih penuatan ngoten nggih. Itu harus ada kesepakatan. Lah saya yakin kalau nanti ada kesepakatan, nanti hasilnya nanti ketika tahun ajaran baru nanti akan bisa kita rasakan. Oh, ternyata seperti itu. Ternyata MI itu ternyata betul-betul masuknya itu lebih dahulu daripada RA. Lo kuatir ndang RA-ne dhisik terus MI cakut mlebu. Ya, lo kuatir seperti itu. Nggih. Nggih, ingin jenengan pasang CCTV Pak Muhyiddin. Masih mboten wis jenengan sarungan ten ngarep karena ten kali ngeten masih burung teko iku guruku. Paling jenengan harus niku. Oh nggih, tapi jenengan pun niku undang salaman karo sarungan ten ngarep. Untuk bahaya kita Mbak. Ngoten nggih Pak nggih. Insyaallah kalau kita ingin sepakat maju bareng, mari kita bersama-sama. Kita harus kompak. Mulai semester berikutnya paling tidak nanti Desember harus ada rapat bersama memutuskan yo RA yo MI kira-kira ini yang mau ditonjolkan itu apa. Terus kemudian ditulis, setelah ditulis itu loh didekek ngono. Mari didekek ngono ketika kita masuk kita harus betul-betul melaksanakannya. Jangan sampai kita membuat aturan daki-daki gak karu-karuan. Akhirnya tidak dilaksanakan sama sekali. Jangan seperti itu. Saya dulu pernah seperti Pak Suhardi, jadi kepala sekolah kecil. Terus kemudian di situ ada program yang tidak diperbolehkan untuk anak SMP, saya langgar saja. Piye sih murid-muridku tak deloki. Setelah saya lihat, oh ternyata arek-arek senengane trek-trekan sepeda motor ya. Wis ngene tak gawe jurusan tak gawe pelajaran otomotif saya masukkan tanpa teori. Langsung praktek wis perkara nggone perkara ditakoni pengawas aku sing jawab. Nah, langsung saya belikan 4 tak 1, kemudian 2 tak 1. Saya panggilkan Pak Samsudin nih ya. Pak Samsudin bengkel ini loh. Wes gak usah sama ngulangi teori. Wes sepeda iki kon merotoli, mari merotoli dibenakno terus dijajal mumet-mumet. Betul, sawen tambah siji. Ono otomotif lho, ono otomotif. Ya, sawen ngerti mantun diprotoli ngoten nggih. Setelah diprotoli dibualekno maneh iso di starter wis ge mumet-mumet jagalan. Mau meten jagalan. Wow. Wah, diseneni wong ya wis ya. Terus uli kan sama bensinnya diambilkan dari uang kotaan itu. Kalau Jumat biasa kotaan itu untuk beli bensinnya. Itu padahal tidak boleh. Lah oleh karena itu Bapak Ibu, makanya ada ini mungkin menurut panjenengan benar apa tidak. Itu ketika anak-anak di usia di kelas 1, 2, 3 itu kan kelas rendah. Itu jangan sampai dia tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Calistung itu harus ditekankan. Dari kelas 4 semuanya harus bisa membaca, harus bisa menulis, harus bisa berhitung. Itu kita tuntaskan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ngoten nggih. Jangan sampai kadang-kadang kan yang sekolah di sini mungkin wis gak iso maca ndongane SD dikonang MI. Itu tantangan kita. Tantangan kita harus justru dengan adanya anak-anak seperti itu kita upayakan. Iki kudu iso maca. Nek wis kudu, seperti Pak Arek wakal mlebu sekolah, tapi setelah masuk sekolah terus kemudian insaf lah itu suatu prestasi yang luar biasa. Di sini juga begitu. Kalau arek ulangan upangel panjenengan bisa, itu adalah prestasi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Mboten nggih. Itu sangat luar biasa. Nggih saestu nggih dilaksanakan nggih. Mangke paling tidak hari napa nggih? Hari libur mungkin, nah ini masih tersita dengan penilaian akhir sekolah. Mungkin pada saat hari libur bisa ngumpul sedino, kira-kira itu arek-arek itu nanti
DKI opo, pelajaran apa, pembiasaan apa. Jadi pembiasaan itu sangat penting Bapak. Jadi diulang-ulang. Saya tadi pagi itu anak saya kan mau ulangan Aqidatul Awam itu apa di MIN itu. Pokoknya baris pertama 2 sampai 12. Lah ibunya itu dapat share-sharean kan dari grup. Bu bingung. Loh, itu buku mana nanti? Itu Bu, bukunya ndak beli karena kemarin sudah beli. Lah terus piye? Ngene apalan piye? Gua nang YouTube. Nah, begitu dicarikan di YouTube, ternyata wis dibaca. Terus setelah itu dibaca sudah hafal. Jadi ternyata tidak punya buku itu loh sudah hafal. Mengapa? Karena gurunya hebat. Jadi sampai jam wis Bu, wis hafal, wis sampean meneng, wis biasa. Singaran kan. Jadi tadi pagi seperti itu. Jadi kalau panjenengan bisa seperti itu, hebat Bapak Ibu. Ngaten nggih, dibiasakan terus. Di sini ada Aqidatul Awam mboten? Asmaul Husna. Lah ditambah lagi tidak apa-apa. Ditambah lagi wis tak diucapkan setiap hari. Ada doa-doa yang itu sifatnya wajib kita ucapkan setiap hari. Insya Allah 1 semester itu loh sudah ada Bapak Ibu. Ya, insya Allah bisa. Terutama membaca, menulis dan berhitung itu harus kita betul-betul kita terapkan. Ngoten nggih. Jadi nanti harus ada konsep ngoten Mbak nggih. Ada konsep-konsep seperti itu. Karena apa? Untuk menanamkan kepercayaan pada masyarakat ini loh. Walaupun toh siswanya sedikit, sekolahnya di pinggir kecamatan ini termasuk kecamatan Jombang itu harus bisa. Ngoten nggih. Jadi siji ngulangi arek papat. Ngoten nggih. Nanti ganti nek tahun ajaran baru guru-gurune guru siji nggawa arek papat ping 8 pinten 32 nek muridnya 32 terus gedungnya pun wonten Bapak Mimin balik mana buatan apa-apa nek muridnya akeh kan gampil nanti ketua yayasannya masih bisa mungkin dari muslimat juga nanti dicarikan gedung muslimat saged nih Pak, saged mboten napa nggih. Dan yang penting kita buktikan bahwasanya kita bisa, kita mampu untuk mewujudkan anak-anak agar anak-anak itu betul-betul bisa. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini PKKM ini adalah salah satu kegiatan yang rutin. Ini penilaian kepada kepala madrasah. Kalau anak-anak itu ada penilaian akhir semester, ada PAS, ada PTS, ada ulangan harian, penilaian harian, terus kemudian kalau guru ada PKG, lah niki gilirane kepala madrasah yang dinilai, namanya PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Lah kebetulan PKKM ini adalah di sini adalah yang keempat nggih. Yang keempat itu adalah prestasi yang harus harus ada peningkatan, nilainya harus ada peningkatan dari penilaian kepala madrasah karena itu ditambah dengan penilaian kinerja kepala madrasah, harus ada kinerjanya. Nah itu nanti untuk PKKM yang keempat ini nanti sebagai evaluasi, ya, sebagai evaluasi yayasan selaku yang mengangkat kepala madrasah. Nek sekolahane ki api iso tambah maju, berarti kepala madrasahnya dilanjutkan. Kalau sudah 2 kali, kalau memang sekiranya masih butuh, ya masih dibutuhkan dan sangat dibutuhkan, itu bisa diangkat kembali. Ngoten nggih. Tapi nek kok jeblok, lah berarti nanti yayasan bisa mempertimbangkan ini kira-kira dilanjutkan apa tidak. Tapi kalau melihat dari cerita dari Buroh, dari Pak Muhaimin, dari RA juga semakin maju, muridnya tambah, dari MI juga muridnya tambah. Oleh karena itu kan bisa itu nggih, dan bisa dilanjutkan kembali. Ngoten seperti itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, nek kula terusno gak mari-mari nggih, ngapunten nggih. Ngapunten sekali lagi yang saya tandaskan. Mari kita bersama-sama mencetak anak-anak kita mulai dengan niat kita yang ikhlas agar ilmu yang kita amalkan bisa betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, kita pakai bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, setiap program yang baik harus kita laksanakan, jangan sampai hanya aturan saja. Dan kami mohon kepada
ibu yayasan, bapak yayasan, nanti suatu ketika entah 1 minggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali disempatkan walaupun toh tidak ada undangan dilihat, karena ini adalah lembaga panjenengan juga, lembaga panjenengan juga. Saya yakin nanti kalau teman-teman di sini bapak ibu guru, kepala madrasah, nek wonten bapak wonten ibu sing nyengunguk mriki insyaallah tambah semangat, tambah adem ngoten nggih. Tambah adem insyaallah seperti itu. Ngoten nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Gus Sohib. Ya jelas betul sekali bundanya, jelas betul sekali. Kalau boleh saya nambah dikit ya, utamanya Bapak Yayasan berikut Ibu menaik panjenengan minggu niku wadal injing mawon. Injing mawon di saat 6:30 jenengan keliling di sini. Acak mawon, acak ndak harus Senin terus. Mangke kalau ada guru yang telat jenengan tulis, jenengan berikan ke saya. Ya, betul Pak, tidak apa-apa. Sesekali dikasih bodrek sih nggak mempan, bodrek. Iya betul, ngapunten. Saya dulu begitu Pak, waktu saya jadi kepala sekolah tak dekati pakai bodrek. Bodrek sih nggak mempan bodrek. Bodrek mempan injeksi. Lap wes. Masalahnya Pak, masalahnya ini oleh ngederel madrasah gak karu-karuan sorone. Nah karena sorongnya kita tinggal meneruskan Pak. Jadi kan gaya madrasah belum tentu mampu. Investasi tanah dok belum tentu mampu. Ya kita tinggal teruskan. Betul Pak, ngapunten nggih. Betul Gus Sohib, betul. Mohon untuk sesekalipun nanti akan saya datang pagi sekali. 6:30 saya datang ke sini. Ya. Jadi kalau telat tidak tanya, kenapa kok telat? Putrane rewel, ojo bujuki lah ya. Putrane sakit, ojo bujuki lah ya. Teman-teman sakit teman lah ya. Nanti teman saya. Pokoknya gitu ya, sama-sama Pak. Karena saya juga ditanya sama Kasubag. Pak Kasubag itu mungkin perintah dari kepala kantor. Mungkin kenapa begitu. Karena pedulinya dengan lembaga panjenengan. Ya, pokoknya isu-isuan Pak, manggil isu-isuan. Kalau kita isu-isuan, waktu saya kesini juga isu-isuan, jaringan juga isu-isuan bareng-bareng gimana caranya ini teman-teman dikelola dengan sebaik-baiknya. Kalau gelem sungguhan Pak, kalau saya dulu itu gelem sungguhan, ojo gelem menemeng. Kita tuh nggak boleh setengah-setengah gitu, nggak boleh setengah-setengah gitu Pak. Temen sungguhan, kayak sungguhan gitu. Gitu. Waktu saya ngajar di tempat saya ngajar dulu. Gak ada bayarannya Pak, sungguhan Pak, saya nggak mau sungguhan Pak. Waktu itu nggak ada sertifikasi Pak, jaraknya jauh. Saya izin sama istri saya, di tempat lembaga yang saya tempati ngajar nggak ada apa-apanya, silakan Mas, jalan. Ya saya datang dengan sungguh-sungguh Pak, padahal nggak dikasih apa-apa waktu itu Pak. Ada lembaga iya, karena istri saya sudah ngizini. Kalau saya mau sungguhan, kalau enggak ya enggak. Terus gelem tapi setengah-setengah ya oleh apa nanti dapatnya. Malah merusak situasi kan Gus ya. Ini kusul ini sama-sama seperjuangan sama saya. Beliau pegang SMP, saya pegang sanawiyah Pak. Sama Pak. Kalau udah kita pegang kita cakal temenan itu. Makanya sekali beliau pernah menjadi malaikat pencabut nyawa, pernah menjadi malaikat Tuhan, pernah Pak. Kepala saya kudu ngono. Ojo sampai perasaan wah sesekali. Jangan pakai perasaan dal Pak. Ada yang didel, ada yang didekati Pak. Kadang-kadang orang itu kan dikai bodrek nggak mempan. Oh, bukan mempan. Naikkan bodrek, naikkan lagi, injek. Tapi sepengetahuan kepala Pak Ketua Yayasan Pak. Izin dulu. Ngapunten Pak ini. Monggo lanjut. Terima kasih atas motivasinya Bapak sehingga menjadikan lembaga kami lembaga yang dicintai oleh masyarakat. Pun bosan-bosan untuk mengkritik lembaga kami sebagai acuan pembangunan madrasah ini Pak Nggih. Untuk memasuki acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Hamim. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Dumateng hadratul kiram Bapak Suhadi, Bapak Sohib ingkang kula hormati. Niki kesusu Pak niki. Kesusu ngalih ten Pak. Niku cerita niku kula kurawakaken kok padha kalih kula. Bapak Suhardi nate ngucal ten kene Gedhek. Kula niki ten Sumber Winong niku tahun 69 niku damel madrasah niku kula dijak kalih Pak Supaat niku nggih nebangi pring lajeng damel madrasah alas tanah. Nggih Gedhek kados warung ngoten disukani arang-arang. Akhirnya angsal bantuan kenggene Pak Gubernur Sunandar Piro Sudarmo niku sekawan dosa rupiah nate nggih. Ngantos sakniki alhamdulillah sae. Wekdal menika nggih MI Sumber Winong wekdal menika mulai tahun 69 sampai 80 mboten enten napa-napane blas Pak Bu nggih. Mboten enten napa-napane guru nggih teko ngulang mulih mboten enten sertifikasi mboten enten blas. Lajeng napa niku? PKG ta napa niku? Pokoke mboten enten dana blas. Nggih sukarela duwanten. Pak Ismail niku rakyat Ibu Alfiah niku tahun 73 dinas wonten mriku. Tugas saking Depak mboten. Sampun mboten kependak, tasih pun Depak. Niku akhire sakniki niku mpun gedhong sae, sekolahane sae muridé nggih kathah alhamdulillah. Niku tahun 69. Niku pengurusé mawon mboten setuju. Terus pengurus niku pados acak-acakan tiyang pinten ngoten. Nah niku alhamdulillah ngantos sak menika dados sae. Gurune nggih angsal napa niku honor saking sekolah nggih angsal. Saniki niki guru-guru nggih duka kangge tumbas sabun tok cukup niku mboten niku tasih enten. Riyen mboten enten, Pak. Mboten enten. Nggih, nek panen ngoten niku narik muridé ditarik 5 kiloan pari niki damel dana nggih neten ngene Depak napa ngoten niku. Damel dana penataran waktu nyaran matematika niku, Pak. Niku sejarah ingkang kula alami wonten Sumber Winong. Lajeng wonten ing ngriki kula supe, Pak. Berdine tahun pinten ngoten ngertos. Asale niku nggih kumpul-kumpul ngucal ten langgar-langgar ngoten ngene Pak Ismail menika watah murite terus ngen langgar sing kula ngeni niku nggih sono kata niku kula sanjang Pak Ismail ayo gawe MI. Ngoten niku salah langkah. Sing dikumpulaken niku guru-guru SD. Malih ditolak kali guru SD. Bingung Pak Ismail. Piye mingko ditolak karo guru SD ya bener wong musuhe kok. Lajeng kula dijak ten kene Pak Tholib, Ketua Ma'arif Jombang. Niku kan guru SD adeg sekolahan kudu enek tanahe. Iku kudu enek sekolahane kudu enek tanahe. Saiki ngene Pak Is nek madrasah iku sing penting enek murid. Ngono ta iya aku. Ayo nama Arif. Terus kula budal ten kene Perak niku ten Pak Tholib niku akhire mriki mlebet Ma'arif. Saged dipun bentuk wonten langgar ler mriku muridé kathah mlebet sonten dereng enten madrasah wajib belajar niku. Lajeng ngoten niku enten sekolah wajib belajar niki ditunggasaken tanah mriki, Wak Mudin niku wakaf kalih dosa, banon kalih dosa. Kula sadi pajeng 100 kula damel tugas mriki. Nggih toko-toko niku sing numbas kula niku. Kalih sadi sing ten mriku damel numbas niki. Lah toko-toko niku pun sedaya Pak. Alhamdulillah kula tasih diparingisan. Lah kula ten mriki Pak tahun 76 niku santri niku lho Pak tasih kelompok-kelompok. Langgare niku tasih 3, sekawan mboten salah. Masjid niki ten mriku enten langgar, mriku langgar. Terus ten daerah nggih kula enten setunggal, Batan setunggal. Niku tahun 76. Nek ngundang tahlilan niku diundangi Pak enten tiyang 7, tiyang 12 ngoten enten baca. Niku dereng kuwatah ngeten santrine niku.
Sakniki niku langgare sampun enten insyaallah sak masjid niku 12. Sampun merata. Mungkin insyaallah muga-muga mawon niki ndonga sareng-sareng. Madrasah ngriki kawitan sekedhik. Mugi-mugi akhiripun dados kathah ingkang kados mekaten. Mekaten sejarah saking Desa Sumberjo. Mugi-mugi mawon Gusti Allah ngridani pendidikan ingkang wonten Sumberjo niki. Mila saking menika kula nyuwun bantuan Fatihah ping 3 dipun tujuaken dhateng sedaya ingkang berjuang ndamel madrasah mriki ingkang sampun seda sedaya. Nggih termasuk Bapak Ismail, gurunipun Bapak Mukti, Bapak Suudi, lajeng nggih pengurusipun Bapak Romeli, Bapak Kyai Maksum, Bapak Subadar, Bapak Mudin menika tokoh-tokoh ingkang damel MI ngriki. Kita dongaaken sareng-sareng mugi-mugi wonten ing salebetipun kubur pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Liridho wa ta'ala bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hajati ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala barakatan ala sahabat Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hasanat wa tatahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuqalliduna biha aksal ghayat min jamil khairat fil hayati wa batal mamat. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbi la yakhsha wa man la yanfa' wa la yasma'. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbi la yakhsha wa man la yarfa' wa la yasma'. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbi la yakhsha wa man la yarfa' wa la yasma'. Allahumma barik lana fi dinina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi baitina wa barik lana fi zawjina wa barik lana fi walatina. Allah ya Allah, hajatuna kasira ya Allah, hajatipun guru-guru MI nuwun dipun paringi MI dipun paringi kekal ya Allah, hajatuna kasira ya Allah, murid-murid MI hajatipun guru-guru kathah nuwun murid-murid MI dipun paringi ilmu ingkang manfaat hajatuna ya Allah, hajatipun sedaya nuwun dipun paringi MI Sumberjo saged kagungan murid ingkang kathah ingkang barokah ya Allah, hajatuna kasira ya Allah, hajatipun guru-guru MI sedaya nuwun dipun paringi MI Sumberjo dipun paringi jaya, dipun paringi dados MI ingkang manfaat barokah kontribusi akhirat Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu. Allahumma zili rahmatan wa nikmatan wa syafa'atan wa rahmatan khususan ila jami'i man dzukirat lahu ismuhu fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu. Allahumma zili rahmatan wa nikmatan wa syafa'atan ala jami'il kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah minal muslimin wal muslimat wal mu'minat irfa'al darajatan wa kafir an musayyi'ati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi wa
Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah waj'al qabrahum qubatan min Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan wa rahmatan. Hawina lina sakaratil maut jatamna rusa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal mabrar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun. Akhir kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara seremoni pembukaan penilaian kinerja kepala madrasah berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kali disambi hidangannya seadanya ngapunten. Kirim sarjana Mas, hati mau gini.